Selamat datang di video pertama dari seri pembelajaran kita tentang perencanaan dalam proses desain produk teknik. Di video ini, kita akan membahas mengapa perencanaan proyek merupakan langkah yang krusial dalam memastikan produk dapat dikembangkan secara efisien dan tepat waktu. Kita akan melihat bagaimana perencanaan membantu menjadwalkan aktivitas, mengelola sumber daya, dan mengarahkan proses desain dari awal hingga siap dikembangkan. Video ini juga akan mengenalkan konsep product development process sebagai kerangka kerja umum yang banyak digunakan di industri, dan menampilkan alur perencanaan proyek teknik melalui diagram visual yang mudah dipahami. Mari kita mulai pembahasannya dengan memahami terlebih dahulu tujuan utama dari perencanaan proyek. Mari kita mulai dengan pertanyaan mendasar. Mengapa perencanaan proyek itu penting? Tujuan utamanya adalah agar kita bisa menghasilkan produk secara efisien dan tepat waktu. Dengan kata lain, perencanaan membantu tim desain dan pengembang menghindari pemborosan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak perlu. Dalam proses perencanaan, kita bisa menjadwalkan aktivitas secara terstruktur, serta melakukan alokasi sumber daya seperti waktu, uang, dan tenaga kerja secara lebih cermat. Hasil dari perencanaan ini biasanya berupa peta kerja, yaitu dokumen atau diagram yang menggambarkan urutan aktivitas dalam proses desain. Fase-fase utama yang tercakup di dalamnya meliputi penyusunan spesifikasi, desain konseptual, hingga pengembangan produk. Namun penting untuk dipahami bahwa gambar di samping, meskipun berguna untuk memberi gambaran umum, belum cukup detail untuk dipakai langsung sebagai jadwal kerja nyata. Karena itu, kita memerlukan proses yang benar-benar formal dan sistematis, supaya seluruh informasi dalam proyek bisa tersusun dengan akurat dan mudah digunakan oleh seluruh tim. Sekarang, mari kita pahami lebih dalam apa saja informasi yang dihasilkan dari proses perencanaan. Perencanaan bukan hanya soal membuat jadwal, tapi juga tentang mengelola distribusi informasi secara tepat waktu. Artinya, informasi yang penting harus tersedia di tangan orang yang tepat dan diberikan pada waktu yang tepat pula. Jenis informasi yang dimaksud meliputi persyaratan produk, sketsa konsep, dan diagram fungsional yang menunjukkan bagaimana produk akan bekerja. Selain itu, dokumen seperti model 3 dimensi, gambar kerja, serta pilihan material juga menjadi bagian dari data penting yang disiapkan selama proses perencanaan. Semua informasi ini bukan sekadar data teknis. Mereka mencerminkan keputusan-keputusan yang diambil selama pengembangan produk dan berfungsi sebagai semacam blueprint untuk keseluruhan proses. Itulah mengapa rencana yang baik tidak hanya berisi daftar tugas, tapi juga menjadi fondasi komunikasi lintas tim, agar semua pihak memiliki pemahaman yang seragam tentang arah proyek. Nah, sekarang mari kita bahas istilah penting yang sering muncul dalam industri, yaitu Product Development Process, atau disingkat PDP. Di dunia nyata, kata plan dan proses seringkali digunakan secara bergantian. Banyak perusahaan memilih untuk menggunakan satu rencana generik yang bisa diterapkan ke berbagai jenis produk yang mereka kembangkan. Nama dari rencana ini bisa bermacam-macam. Ada yang menyebutnya New Product Plan, ada juga yang menyebutnya Delivery Process, atau bahkan Realization Plan. Meskipun namanya berbeda-beda, esensinya tetap sama, yaitu sebagai kerangka kerja utama untuk mengatur jalannya proyek pengembangan produk. Yang perlu kita pahami, PDP itu tidak kaku. Ia bisa disesuaikan dengan kebutuhan tiap proyek. Dengan begitu, perusahaan bisa menjaga efisiensi dan konsistensi dalam menangani berbagai proyek yang berbeda. Jadi, PDP berfungsi sebagai titik awal sebelum kita mulai mengembangkan versi produk yang lebih spesifik. Tanpa adanya kerangka kerja seperti ini, sulit bagi tim untuk bergerak dengan arah yang jelas dan terstruktur. Sekarang, mari kita pahami tantangan nyata ketika sebuah perusahaan mencoba mengubah proses desain yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Proses ini tidak sederhana, karena berarti harus melawan kebiasaan lama yang sudah mengakar dalam organisasi.
Meski begitu, kita melihat bahwa banyak perusahaan berhasil melakukannya, terutama dalam 1 dekade terakhir. Biasanya, dorongan untuk berubah datang ketika kinerja pasar menurun dan perusahaan menyadari bahwa mereka perlu memperbaiki cara kerja mereka dari dalam. Dalam konteks inilah, PDP berperan sebagai alat rekayasa ulang yang membantu organisasi melakukan re-engineering, bukan hanya pada produk, tapi juga pada proses pengembangannya. Kunci keberhasilan dari perubahan ini adalah komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan, atau yang sering disebut continuous improvement. Perusahaan yang berhasil tidak hanya berinovasi secara teknis, tetapi juga melakukan evaluasi internal secara berkala, untuk memastikan bahwa proses desain mereka tetap relevan dan kompetitif. Dengan begitu, kita bisa melihat bahwa mengubah proses desain bukan hanya soal alat atau metode baru, tapi juga soal budaya kerja yang mendukung perbaikan terus-menerus. Mari kita perhatikan diagram di samping yang menggambarkan bagaimana proses perencanaan proyek teknik disusun secara logis. Langkah awal dimulai dari identifikasi tugas, yaitu menentukan pekerjaan apa saja yang perlu dilakukan dalam proyek desain. Setelah itu, terdapat 3 aktivitas penting yang berlangsung secara paralel. Pertama adalah pengembangan tim, yaitu menentukan siapa saja yang akan mengerjakan tiap tugas. Kedua adalah estimasi waktu, untuk memperkirakan durasi penyelesaian setiap tugas. Dan ketiga adalah penyusunan jadwal, yang menyusun urutan waktu dari keseluruhan aktivitas. Ketiga informasi tersebut kemudian digunakan untuk menyusun urutan aktivitas desain, atau dikenal sebagai tahap sequence tasks. Hasilnya adalah susunan aktivitas yang efisien dan realistis, siap untuk dieksekusi. Namun, proses ini belum selesai sampai di situ. Seluruh rencana yang telah disusun harus melalui tahap peninjauan dan persetujuan, yang disebut approve plan. Disinilah rencana dievaluasi, apakah sudah layak dilanjutkan, perlu disempurnakan, atau bahkan dibatalkan. Jika rencana dinilai tidak layak, maka akan dilakukan refinement atau perbaikan. Namun, jika peninjauan menunjukkan bahwa proyek tidak bisa dilanjutkan, maka keputusan cancel proyek harus diambil. Sebaliknya, jika rencana disahkan, maka proyek akan lanjut ke fase berikutnya, yaitu definisi produk. Nah, dari penjabaran ini, kita bisa melihat bahwa perencanaan bukan sekadar membuat jadwal, tapi sebuah proses evaluatif dan strategis yang menentukan masa depan proyek sejak awal. Sekarang mari kita uraikan visual diagram di samping untuk memahami struktur logika dalam proses perencanaan proyek. Di bagian paling atas, kita melihat kotak yang bertuliskan Identify Tasks. Inilah titik awal dari keseluruhan alur, di mana kita menentukan pekerjaan-pekerjaan penting yang akan membentuk keseluruhan proyek desain. Dari sana, proses bercabang ke 3 kotak yang tersusun secara paralel, yaitu Develop Teams, Estimate Time, dan Develop Schedule. Masing-masing merepresentasikan aktivitas penting yang mendukung kesiapan proyek. Yang pertama fokus pada pembentukan tim kerja, yang kedua pada perkiraan durasi waktu, dan yang ketiga pada penyusunan jadwal pelaksanaan. Ketiga jalur ini kemudian bergabung ke satu titik, yaitu sequence tasks, yang merupakan tahap penyusunan urutan aktivitas secara sistematis. Disinilah hasil dari tim, waktu, dan jadwal dikompilasi menjadi satu alur kerja yang dapat dijalankan. Tahap berikutnya adalah approve plan, yaitu titik keputusan. Dari titik ini, proyek bisa berlanjut ke to product definition, yang artinya masuk ke fase berikutnya. Namun jika perlu revisi, maka diarahkan ke refine plan. Dan bila tidak layak, proyek akan ditutup melalui jalur cancel project. Perhatikan bahwa diagram ini bersifat linear, tetapi tetap menyertakan loop umpan balik, yang memungkinkan tim untuk kembali dan memperbaiki rencana. Ini menekankan bahwa proses perencanaan bersifat iteratif dan responsif terhadap evaluasi. Dengan demikian, visual ini menggambarkan alur logis dan struktural
dari aktivitas-aktivitas kunci dalam perencanaan proyek desain teknik, sekaligus menekankan pentingnya keputusan formal dalam menentukan arah proyek. Nah, sampai di sini kita telah membahas mengapa perencanaan proyek itu kritis dalam pengembangan produk teknik. Kita telah melihat bahwa perencanaan bukan sekadar membuat jadwal, tapi juga menyusun struktur informasi, alokasi sumber daya, dan peta aktivitas yang sistematis. Dengan diagram yang tadi kita pelajari, kita bisa memahami bagaimana proses ini dijalankan secara formal dan terukur. Dari identifikasi tugas hingga keputusan apakah rencana dilanjutkan atau tidak. Di video berikutnya, kita akan mendalami model-model perencanaan proyek, seperti stage gate, waterfall, dan spiral, serta bagaimana masing-masing cocok digunakan dalam konteks proyek yang berbeda. Sampai jumpa di video kedua.